warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Ya, mantap anak-anak kelas 8D. Pada pagi hari ini kita dapat bertemu lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas memberi doa terlebih dahulu. Teman-teman, kita mulai dengan matematika ini. Mari kita berdoa kepada masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Semoga pembelajaran pada pagi ini dapat berlangsung dengan maksimal, lancar, dan juga anak-anak tetap semangat. Ya. Sebelum memulai, Ibu mau memperlihatkan terlebih dahulu untuk mengecek bangku kanan kirinya. Apakah ada sampah? Jika ada, silakan diambil terlebih dahulu. Selama pembelajaran kita harus belajar dalam situasi yang bersih, rapi, sehingga tidak mengganggu terlaksananya pembelajaran. Untuk infonya silakan diamankan terlebih dahulu. Dimasukkan laci, jangan ada ditaruh di atas meja. Sudah semua? Nah, baik, jika sudah, berarti kita siap untuk melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Dan sebelum itu, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Pernahkah anak-anak mengamati lingkungan sekitar? Pernah ya pastinya. Bagaimana ketika anak-anak mengamatinya? Misalnya tadi pagi hari berangkat, anak-anak mengamati apa? Apa? Apa mas? Jalanan, mengamati jalanan. Mengamati sepeda, sepeda motor, ada yang sepeda listrik. Ya, ketika tadi berangkat pasti di jalan mengamati banyak hal. Ada yang naik sepeda motor, ada yang naik mobil, mungkin juga ada yang naik sepeda. Ada yang naik sepeda? Ada? Mas Yuda ya naik sepeda ya. Nah, jadi beberapa hal tadi pagi anak-anak itu sudah termasuk mengamati karena proses pengamatan ini anak-anak sudah melakukan yang namanya observasi. Nah, jadi ketika melakukan observasi tidak harus sesuatu yang berat-berat ya, misalnya harus penelitian karena ilmiah, itu tidak harus. Jadi proses mengamati bisa melalui keadaan sehari-hari. Misalnya tadi transportasi, anak-anak memakai transportasi apa untuk ke sekolah pada hari ini. Baik, Ibu memberi contoh secara spesifik yang transportasi tadi ya. Misalnya mungkin di sini rata-rata sepeda motor ya atau sepeda naiknya. Helikopter. Sepeda motor atau sepeda? Sepeda ya. Ini contoh sepeda. Nah, dalam sebuah sepeda, anak-anak mengamati apa saja? Coba sebutkan. Roda, betul. Berarti stand. Rem, boleh. Sama lagi. Ban. Ya, rantai. Nah, dari beberapa hal tadi bisa dibuat sebuah kalimat. Coba ada yang bisa enggak? Misalnya ya, dicontohkan. Pada pagi hari ini saya pergi ke sekolah naik sepeda. Sepeda melaju dengan kencang karena memiliki roda. Berapa rodanya? 2. Nah, apalagi nanti coba bisa disambung nggak kalimatnya? Yang mau menyambung? Coba, ayo coba. Roda dapat bergerak karena memiliki rantai yang dapat menggerakkan rodanya ya, bisa nyambung itu mas, betul. Terima kasih. Ya, jadi gini, ketika sampai lampu merah saya berhenti dengan menarik rem. Ya, terima kasih. Jadi anak-anak kurang lebih sudah bisa membuat sebuah pengamatan dan juga membuat kalimatnya ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait observasi tersebut, yaitu tepatnya teks laporan hasil observasi.
Tujuannya apa sih, guru? Tujuannya ada yang tahu? Kenapa kita harus mengetahui teks tersebut? Tadi kan observasi itu proses mengamati. Juga tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengamati lingkungan sekitar. Betul sekali. Nah, ketika kita sudah mengamati lingkungan sekitar, tentunya yang pertama kita akan lebih peka. Nah, itu karena Mbak, tujuannya apa tadi Mbak? Tujuannya apa tadi ketika mengamati lingkungan sekitar? Maka lebih peka ya. Nah, jadi timbul rasa peka dalam diri kita. Contohnya, ketika anak-anak berangkat sekolah tadi melihat kanan kiri ada yang naik motor, ternyata ada yang kecelakaan. Lari-lari ya, ternyata ada kecelakaan. Itu anak-anak pasti muncul jiwa empatinya atau kepekaannya untuk menolong ya, untuk membantu, entah membantu untuk berdiri atau membantu untuk mengantarkan ke sekolah. Jadi ketika kita mengamati lingkungan sekitar itu akan bermanfaat untuk diri kita sendiri juga dan akan berdampak untuk orang lain. Baik, untuk mengawali pembelajaran ini aku akan membentuk kelompok terlebih dahulu agar pembelajaran dapat kolaboratif, kalian dapat bekerja sama dengan teman sekelompok. Untuk kelompoknya aku akan membacakan yang pertama. Kelompok 1, nanti ketika ibu panggil angkat tangan ya. Kelompok 1, Mas Rafa, Mbak Cecilia, Mas Fadil, Mas Barul, Mas Alden. Angkat tangan. Mas, ngantuk ya? Siapa ini? Ngantuk ya? Cuci muka dulu. Bisa cuci muka dulu kalau ngantuk. Begadang ya tadi malam ya. Silakan dapat berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Bawa bukunya, ditulis dan juga berpoinnya. Nomor 1. Ini baik, terima kasih sudah berkelompok. Sekarang Ibu akan membagikan sebuah teks. Halo. Ibu akan membagikan sebuah teks. Silakan perwakilan kelompok mengambil. Kelompok 1 terlebih dahulu. Kelompok 2. Baik, silakan dilihat teksnya, dibaca ya masing-masing kelompok. Baca terlebih dahulu. Teksnya membahas terkait becak yang ada di Solo. Baik, perwakilan siapa yang ingin membacakan? Angkat tangan yang mau membacakan, angkat tangan. Mas Nayaka. Ya, nanti gantian ini dulu. Salah satu muda transportasi nasional yang juga saat ini masih bekerja di lokasi dengan angin yang pon-pon sehingga memberikan pengalaman. Ya, baik, terima kasih Mas Nayaka. Selanjutnya, siapa yang ingin membacakan? Mas Krista, silakan. Baik, terima kasih Mas Krista. Jadi berdasarkan teks yang sudah dibaca, membahas terkait becak wisata yang ada di kota Solo. Sebelum itu ada yang pernah ke Solo? Pernah? Mas Nayaka, siapa lagi? Mas Faiz, banyak ya? Ya, Pak. Ya, banyak ya? Ada yang pernah naik becaknya? Pernah? Mas Nayaka? Pernah? Pernah? Pergi kemana? Pasar Gede ya, tadi di teks ada. Nah, becak di kota Solo itu khusus mengantarkan wisatawan. Nah, kalau di daerah kita sekarang itu kan bisa daerahnya itu pasar
dalam paragraf pertama. Manfaat becak Kota Solo, manfaat. Nah, jadi ini menyambung ke materi kita. Bisa dilihat di layar. Jadi kita akan membahas mengenai 3 hal. Yang pertama, informasi yang terdapat dalam teks, topik dan gagasan utama, maksudnya. Yang ketiga, kalimat subjektif dan objektif. Nah, yang pertama yaitu terkait informasi yang terdapat dalam teks, yakni isinya, isi dari teksnya. Yang pertama, paragraf pertama berisi yakni deskripsi terkait becak wisata itu sendiri. Coba dicari di paragraf yang kedua. Informasinya apa? Becak menjadi alternatif untuk berpindah tempat. Ya, untuk wisata ya. Betul. Itu informasi di paragraf 2. Topik ide pokok secara keseluruhan teks. Keseluruhan ya, dari paragraf awal sampai dengan akhir. Sedangkan gagasan utama, ide utama yang terdapat pada tiap paragraf. Nah, paragraf pertama, gagasan utamanya yaitu becak menjadi salah satu transportasi tradisional di Kota Solo. Jadi, teks laporan observasi itu memiliki ciri mempunyai kalimat objektif. Ya, silakan. Kalimat objektif yaitu kalimat yang berdasarkan fakta. Kalimat bisa dicatat memberikan keselamatan penumpang. Subjektif, tandanya apa? Ya, betul, terdapat kata sangat. Selanjutnya yaitu anak-anak akan diberikan teks lagi untuk berlatih. Dari perwakilan kelompok silakan yang selektif akan memberikan teks. Kelompok 2. Baik, untuk instruksinya silakan dibaca terlebih dahulu teks yang berjudul Berkeliling dengan Trans Semarang. Pasti tahu ya. Tapi sudah pernah belum naik BRT? Sudah ya. Jadi kurang lebih sudah mengetahui yang ini BRT ini. Silakan dibaca, lalu dikerjakan LKPD-nya. Dikerjakan untuk instruksi yang pertama, anak-anak silakan menganalisis informasi yang terdapat dalam teks Trans Semarang tersebut. Lalu yang kedua, bisa dibalik LKPD-nya. Ya, yang kedua, silakan analisis gagasan utama tiap-tiap paragraf. Ya, langsung dikerjakan di kolomnya ini. Kolom. Ya. Coba ditanyakan. Paham ya? Baik, silakan mulai mengerjakan masing-masing kelompok. Bisa berdiskusi dengan temannya, saling membantu dan saling bekerja sama. Jadi pertemuan berikutnya yaitu mempresentasikan. Tiap-tiap kelompok mempresentasikan hasil yang sudah didiskusikan. Jangan lupa nanti dibagi perannya ketika presentasi. Ada yang moderator, ada yang menyajikan, ada yang menjawab pertanyaan. Saling bekerja sama. Ada yang mau ditanyakan?